adik-adik, apa kabar? Semoga sehat dan sukacita selalu. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama menyanyikan suatu lagu. Katakan, Bapa, Engkau baik, Engkau selalu baik kepadaku dalam kehidupanku. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan sudah kumpulkan kami kembali dan berikan kesempatan kami boleh beribadah di pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mulai pujian kita. Kita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Tuhan memanggil kita dan lalu kita menjawab, ya, 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 kita bergirang bersuka cita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita memuji nama Tuhan, katakan, dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan Dia memanggil kita menjadi anak-anaknya. Kita patut bersuka cita. Kita lanjutkan pujian kita mau katakan, sungguh luar biasa, penuh sukacita, suatu kehormatan kalau kita bisa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memuji Tuhan. Katakan, it's a great thing to praise the Lord. 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 Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Katakan, it's a great thing. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Adik-adik, silakan duduk. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau selalu setia membaca firman Tuhan supaya kita mau bertumbuh dan berbuah selalu. Kita nyanyikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ulangi sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak percaya semoga diberkati hari ini. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh diberkati dan kami masih boleh diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu supaya kita mengerti firman yang akan disampaikan dan biar Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak percaya semuanya hari ini bersuka cita ya. Amin. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan satu cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian pasal 21 dan pasal 22.
22. Nah, di sini perikopnya adalah tentang Ishak lahir dan kepercayaan Abraham diuji. Adik-adik yang terkasih, kalau adik-adik masih ingat beberapa minggu lalu ada cerita bahwa Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham untuk memberikan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Adik-adik bisa hitung nggak bintang di langit itu ada berapa sih? Ada 10, ada 100, atau mungkin ada 1000? Bisa dihitung? Demikian juga pasir di pantai, apakah bisa dihitung? Satu genggam aja deh adik-adik, kalau yang suka ke pantai ya, yang sudah pernah ke pantai, satu genggam pasir aja dikeluarin, terus adik-adik bisa hitung nggak? Ditaburin lagi bisa hitung? Tidak bisa hitung. Nah, Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham bahwa keturunanmu nanti akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Adik-adik, nah kemudian Abraham memegang janji dari Tuhan. Kita baca di Kejadian pasal 21 ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Dan pada waktu yang telah ditetapkannya sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Nah adik-adik, bukan sesuatu hal yang mudah bagi Sarah dan Bapak Abraham untuk memperoleh seorang anak. Namun Tuhan sudah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa aku akan memberi keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Nah adik-adik, kemudian di masa tuanya Ibu Sarah ini, dia mengandung. Adik-adik sudah tua, waktu itu Ibu Sarah udah tua, udah bisa dibilang nenek-nenek karena umur 100 tahun. Nah pada saat itu Bapak Abraham juga sudah tua, sudah kakek-kakek. Kemudian tidak ada yang mustahil kalau Tuhan sudah berjanji. Kemudian pada saat itu mengandunglah Ibu Sarah, melahirkan seorang anak dan nama anaknya itu adalah Ishak. Nah, Ishak ini adalah anak perjanjian dari Tuhan kepada Bapak Abraham. Nah, senang sekali rasanya Bapak Abraham punya seorang anak yang lahir pada masa tuanya. Dia menantikan anak ini sampai ratusan tahun adik-adik. Kemudian Tuhan menepati janjinya. Nah, bukan cuma sampai di situ saja adik-adik. Ternyata adik-adik, kesetiaan Bapak Abraham diuji sama Tuhan Yesus. Nah, di pasal yang ke-22 perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Wah, Tuhan menguji apa ya? Bagaimana menguji kesetiaan Bapak Abraham? Nah, adik-adik tahu ya bahwa Ishak ini adalah anak satu-satunya Bapak Abraham. Pastinya Bapak Abraham sangat sayang karena dia adalah satu-satunya anaknya. Nah, kemudian ketika anak ini mulai bertumbuh menjadi balita, di dalam pasal 22 Tuhan berfirman kepada Abraham. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya di ayat yang kedua, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Adik-adik, ketika Tuhan berfirman dan memanggil Bapak Abraham, Abraham, oh, Bapak Abraham langsung jawab, iya Tuhan, kamu besok pergi ya, bawa Ishak ke Gunung Moriah. Kemudian Bapak Abraham pada nanya kan, buat apa Tuhan? Kenapa Ishak harus ikut Tuhan? Ishak masih kecil. Aku ke Gunung Moriah buat apa? Nah, Bapak Abraham tidak
bertanya-tanya lagi, tapi Bapak Abraham langsung menjalankan perintah Tuhan. Kemudian keesokan harinya apa? Dia memanggil 2 orang bujangnya, kemudian beserta dengan Ishak. Dia membawa mereka kemana? Ke gunung yang dikatakan Tuhan. Nah, kemudian di ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Nah, adik-adik, dari tempat tinggal Bapak Abraham sampai ke gunung yang dituju Tuhan itu jauh sekali. Sampai perjalanan perlu 3 hari baru kelihatan. Oh, itu tempat yang Tuhan tunjukkan. Nah, Ishak bersama dengan bapaknya juga ikut aja ya. Dia anak yang baik, dia ikut aja. Bapaknya bilang apa, dia ikut. Nah, kemudian di ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ini anakku. Bertanya lagi ya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, adik-adik, kita bisa lihat bagaimana respon dari Ishak. Ishak ini adalah anak yang taat juga kepada Bapak Abraham. Ketika sampai mendekati gunung itu, Bapak Abraham berjalan bersama dengan Ishak anaknya berdua saja sambil membawa apa? Api sama kayu bakar untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Ishak bertanya kepada Bapak Abraham, Bapak, kita mau ke atas mau persembahkan korban buat Tuhan, tapi korban bakarannya mana? Kok nggak ada? Nah, pada zaman itu korban bakarannya itu yang dipersembahkan kepada Tuhan berupa apa? Anak domba ya. Mereka harus bawa satu hewan ke atas untuk persembahkan kepada Tuhan. Tetapi pada saat itu Ishak tahu, wah, ini korban bakarannya mana? Bapak, kok nggak ada? Tapi Bapak Abraham menjawab apa? Tuhan yang menyediakan. Kemudian mereka berjalan berdua sampai ke atas gunung itu. Kemudian adik-adik, apa yang terjadi ketika sampai ke gunung itu? Di ayat yang ke-9 dan ke-10, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wah, adik-adik, serem ya baca firman Tuhan ini. Yang 2 ayat ini kayaknya serem ya. Nah, Bapak Abraham harus mempersembahkan Ishak anaknya sendiri untuk Tuhan. Nah, ketika mereka sampai ke atas, Bapak Abraham mulai menyusun kayunya, kemudian apa? Dia bersiap-siap. Ishak sudah diikat. Nah, Ishak diikat tapi Ishak tidak berontak ya. Ishak ikut aja apa yang dikatakan sama bapaknya. Nah, andaikan pada saat itu kalau Ishak tahu kalau Ishak mau dipersembahkan, mungkin dia bisa lari ya. Aku mau dipersembahkan, aku takut aku mau kabur. Nah, tetapi Ishak ini adalah anak yang baik, anak yang taat kepada bapaknya. Nah, kemudian dia bersiap-siap untuk menyembelih Ishak. Tiba-tiba ada suara malaikat Tuhan. Di ayat ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut
dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah adik-adik, ketika Bapak Abraham bersiap untuk menyembelih Ishak, mempersembahkan sebagai korban bakaran untuk Tuhan, tiba-tiba malaikat Tuhan berteriak, Abraham, Abraham. Kemudian Bapak Abraham menjawab, ya Tuhan, kenapa? Terus malaikat Tuhan bilang, jangan kau bunuh anakmu itu. Sekarang aku sudah tahu bahwa engkau tidak segan-segan untuk membunuh anakmu, membuktikan bahwa engkau setia kepadaku, Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan berkata, ada seekor domba yang tersangkut di ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Nah, kemudian domba ini dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini cerita dari Bapak Abraham dan Ishak ini, bagaimana Tuhan menguji kesetiaan Bapak Abraham ini. Apa yang mau kita pelajari? Nah, adik-adik, yang mau kita pelajari hari ini adalah bahwa Tuhan setia terhadap perkataannya. Apa yang diucapkan sama Tuhan, Tuhan setia, ya. Tuhan sudah berjanji ya bahwa aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Kemudian tiba-tiba Tuhan mau membawa Ishak, mau Bapak Abraham persembahkan Ishak sebagai korban kebakaran kepada Tuhan, anak satu-satunya. Kebayang nggak adik-adik? Nah, andaikan Bapak Abraham saat itu tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dia pastinya tidak mau persembahkan Ishak. Dia sudah minta Ishak dari Tuhan, sudah menanti ratusan tahun, kemudian setelah balita Tuhan mengambil kembali. Nah, itu tetapi Bapak Abraham ini taat kepada Tuhan. Bapak Abraham tidak komplain, tidak marah-marah, tidak, kenapa Tuhan? Tuhan sudah kasih Ishak kepada aku, kenapa Tuhan ambil lagi? Enggak. Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu sudah berjanji kepadanya akan membuat keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Nah, adik-adik, sampai mempersembahkan anak satu-satunya, Bapak Abraham mau. Nah, adik-adik, kita harus belajar betapa Bapak Abraham ini percaya kepada janjinya Tuhan. Dan Tuhan juga menepati janjinya kepada Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham cuma mau lihat Tuhan cuma mau melihat apakah Bapak Abraham ini setia kepadanya, percaya kepada janjinya Tuhan atau enggak. Dan buktinya Bapak Abraham percaya kepada Tuhan. Bapak Abraham setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah Allah yang baik. Tuhan yang sudah berjanji, yang gak mungkin mengingkari janjinya kepada kita semuanya, adik-adik. Nah, andaikan hari ini kakak beri contoh ya, kalau adik-adik punya mainan yang bagus sekali, adik-adik sayang banget sama mainan ini, tiba-tiba papa mamanya bilang, tolong dong mainan kamu yang ini kasih ke teman kamu yang ini, dia gak punya mainan, kamu kasih ya. Nanti pasti mama kasih baru ya. Nah, adik-adik mau kasih gak? Saking sayangnya ini barang ya, adik-adik mungkin gak percaya, gak mau, nanti mama gak kasih ke aku lagi, ini mainan aku suka banget kok ma, aku gak mau kasih ke orang lain. Nah, ketika adik-adik tidak percaya kepada papa mamanya, adik-adik bakalan terima mainan baru lagi gak? Enggak. Nah, adik-adik, begitulah contohnya Abraham setia percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menyediakan dan Tuhan menepati janjinya, adik-adik. Nah, satu ayat firman Tuhan, ayat hafalan, kita baca
di dalam Mazmur pasal 145 ayat 13 yang bagian B ya. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Adik-adik mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu menepati janjinya beradik-adik? Amin. Percaya ya? Kakak juga percaya. Segala yang difirmankan Tuhan akan Tuhan genapi, akan Tuhan lakukan buat kita, sebab Dia Allah yang setia terhadap semua janji-janjinya. Kakak percaya adik-adik mulai hari ini mau belajar setia juga kepada Tuhan, mau belajar percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang sudah menyediakan segalanya buat kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini membuktikan bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang menepati janjinya kepada Bapak Abraham. Engkau juga Allah yang sama kepada kami Tuhan. Kami percaya segala janji-janji Tuhan, segala firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kami ketika kami percaya dan kami taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mengatakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, amin ya untuk firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah kami mau memberikan persembahan. Kalau Tuhan selalu memberkati kami juga mau bersyukur kepada Tuhan. Terimalah dan pakailah uang persembahan kami untuk kerajaan Tuhan. Kami mau berdoa juga, Tuhan yang terus memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk adik-adik yang di rumah bisa memberikan persembahan, menitipkan kepada orang tua pada saat datang ke gereja, atau minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening berikut dan ataupun ke QRIS berikut ini. Kita mau nyanyi satu lagu, katakan kasihnya seperti sungai yang selalu mengalir setiap waktu. Dan saat ini kita mau menutup ibadah kita. Mari kita nyanyi suatu lagu Bapa, terima kasih, dan kita mau menutup dalam doa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Pertemukan kembali pada ibadah minggu depan, baik yang online maupun yang onsite. Tuhan memberkati kami
sebagai anak-anak di rumah, sebagai murid-murid di sekolah. Tolong kami bisa menjadi anak-anak yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.